Di tengah hujan deras yang mengguyur Jakarta malam itu, Rani berdiri di depan pintu rumah keluarga besarnya, tangannya gemetar memegang surat yang baru saja dibacanya. Surat itu dari polisi, menyatakan bahwa saudara kembarnya, Rina, ditangkap karena terlibat dalam skandal korupsi di perusahaan armasi tempat dia bekerja. Rani merasa dunia runtuh, meskipun bertahun-tahun dia telah memutuskan hubungan dengan Rina setelah saudarinya itu menolak dan mengkhianati orientasi seksualnya. Sekarang Rina membutuhkan bantuannya untuk membuktikan ketidakbersalahannya. Rani ingat betul malam itu 10 tahun lalu, ketika dia mengaku kepada Rina bahwa dia mencintai perempuan. Mereka adalah saudara kembar yang tak terpisahkan sejak kecil, tumbuh di keluarga konserati di pinggiran Jakarta, di mana ayah mereka adalah seorang ustaz yang disegani di masjid setempat. Rina, yang selalu lebih taat pada norma agama dan keluarga, bereaksi dengan kemarahan yang tak terkendali. "Kamu gila, Ran. Ini dosa besar. Kamu harus sembuh," teriak Rina saat itu, mata mereka berdua basah oleh air mata. Rani mencoba menjelaskan bahwa ini bukan pilihan, tapi bagian dari dirinya, tapi Rina malah melaporkannya ke orang tua. Malam itu berubah menjadi mimpi buruk. Ayah mereka mengusir Rani dari rumah, menyebutnya sebagai aib keluarga, sementara ibu hanya bisa menangis diam-diam. Rani pergi dengan hati hancur, meninggalkan segalanya di belakang. Dia pindah ke pusat kota, bekerja sebagai jurnalis investigasi, membangun hidup baru di mana dia bisa menjadi dirinya sendiri. Tapi luka itu tak pernah sembuh sepenuhnya. Setiap kali melihat berita tentang diskriminasi terhadap komunitas LGBT di Indonesia, Rani merasa sakit yang amiliar. Sekarang surat itu datang seperti petir di siang bolong. Rina, yang kini menikah dengan seorang pengusaha sukses dan memiliki 2 anak, ternyata terjebak dalam tuduhan korupsi. Menurut surat, Rina diduga memalsukan dokumen obat untuk keuntungan pribadi, tapi Rani tahu saudarinya bukan tipe orang seperti itu. Atau benarkah 10 tahun tanpa kontak membuat Rani ragu? Dia duduk di lantai apartemen kecilnya, memandang foto lama mereka berdua sebagai anak kecil, tersenyum bahagia. "Mengapa aku harus peduli?" gumam Rani pada dirinya sendiri. Tapi deep down, ikatan kembar itu masih ada, seperti benang tak terlihat yang menariknya kembali. Pagi harinya, Rani memutuskan untuk menemui pengacara Rina. Di kantor pengacara di kawasan Sudirman, dia bertemu dengan Bu Siti, seorang pengacara senior yang langsung mengenali kemiripan isik mereka. "Anda pasti saudara kembarnya," kata Bu Siti dengan senyum simpati. Rani mengangguk, tapi hatinya berdegup kencang. Bu Siti menjelaskan situasinya, bukti melawan Rina kuat, tapi ada celah, seseorang di perusahaan mungkin memfitnahnya. "Kami butuh saksi atau bukti baru. Kalau Anda bisa membantu investigasi, itu akan sangat berguna," tambah Bu Siti. Rani ragu. Membantu berarti kembali ke masa lalu, menghadapi keluarga yang telah menolaknya. Tapi dia adalah jurnalis, investigasi adalah keahliannya. "Baik, saya akan coba," jawab Rani akhirnya, meskipun suaranya gemetar. Saat keluar dari kantor, Rani menelepon teman dekatnya, Maya, yang juga pasangannya selama 5 tahun terakhir. Maya adalah seorang aktivis hak asasi manusia, yang selalu mendukung Rani melalui masa sulit. "Kamu yakin mau lakukan ini? Mereka pernah menyakitimu begitu dalam," kata Maya dengan khawatir. Rani diam sejenak. "Aku harus, Mai. Kalau tidak, aku akan menyesal seumur hidup." Malam itu, Rani mulai menggali informasi. Dia menghubungi kontak lamanya di dunia jurnalistik, mencari tahu tentang perusahaan armasi itu. Ternyata ada rumor tentang persaingan internal yang ganas. Seseorang bernama Pak Budi, atasan Rina, mungkin terlibat. Rani menyusup ke acara perusahaan sebagai wartawan, berpura-pura meliput seminar kesehatan. Di sana, dia melihat Rina dari kejauhan, tampak lebih tua dan lelah, tapi masih mirip dengannya. Hati Rani bergetar, kenangan banjir kembali. Saat acara usai, Rani mendekati Pak Budi, berpura-pura wawancara.
Apa pendapat Bapak tentang tuduhan korupsi di perusahaan? Tanya Rani langsung. Pak Budi terkejut tapi cepat menguasai diri. Itu itnah belaka. Kami sedang investigasi internal. Tapi mata Pak Budi gelisah dan Rani tahu ada yang disembunyikan. Pulang ke apartemen, Rani merasa adrenalin memompa. Ini bukan hanya tentang Rina, ini tentang keadilan. Tapi saat tidur, mimpi buruk datang. Rina menolaknya lagi, keluarga mengusirnya. Rani terbangun berkeringat. Apa aku siap bayar harganya, bisiknya. Ile 2 beberapa hari kemudian, Rani memutuskan untuk bertemu Rina di penjara. Melalui Bu Siti, dia mendapat izin kunjungan. Di ruang tunggu yang dingin dan suram, Rani merasa jantungnya berdegup tak karuan. Saat Rina masuk, mengenakan seragam tahanan, wajah mereka bertemu untuk pertama kalinya setelah 10 tahun. Rina tampak shock, air mata langsung mengalir. Ran. Kamu datang, bisik Rina, suaranya parau. Rani duduk di seberang, memandang saudarinya dengan campuran marah dan kasihan. Kenapa aku harus? Setelah apa yang kamu lakukan, tanya Rani tajam. Rina menunduk. Aku salah, Ran. Saat itu aku takut. Ayah begitu ketat dan aku pikir aku melindungimu dengan melaporkan. Rani tertawa pahit. Melindungi. Kamu menghancurkan hidupku. Percakapan itu berubah menjadi ledakan emosi. Rina menceritakan bagaimana setelah Rani pergi, keluarga mereka retak. Ayah jatuh sakit karena malu, ibu depresi, dan Rina menikah untuk memenuhi ekspektasi. Pernikahanku bahagia di permukaan, tapi aku selalu merasa kosong. Aku menyesal setiap hari, kata Rina. Rani mendengar, tapi luka lama terbuka lagi. Namun dia fokus pada kasus. Ceritakan detailnya. Siapa yang memfitnahmu? Rina menjelaskan bahwa Pak Budi, rekannya, mungkin pelakunya. Dia menemukan bukti pemalsuan, tapi sebelum lapor, dia ditangkap. Aku punya ile di rumah, tapi suamiku tak tahu, tambah Rina. Rani setuju untuk mengambil ile itu. Di rumah Rina di kawasan Elitebs, Rani bertemu suami Rina, Mas Andi, yang curiga. Siapa Anda? Tanya Andi. Rani bohong, mengaku sebagai teman lama. Di kamar Rina, dia menemukan lasdrie tersembunyi. Saat keluar, Andi menghadangnya. Kamu mirip sekali dengan Rina. Apakah kamu saudaranya yang itu? Rani kaget tapi mengakui. Andi marah. Keluarga ini sudah cukup menderita karena kamu. Pergi. Rani pergi dengan lasdrie, tapi hatinya sakit. Kembali ke apartemen, dia bersama Maya menganalisis ile. Ternyata ada bukti transfer uang mencurigakan ke rekening Pak Budi. Ini besar, Ran. Tapi bahaya jika kamu kejar, kata Maya. Rani tahu, tapi dia lanjut. Dia menghubungi wartawan senior, Pak Hari, untuk bantuan. Pak Hari setuju, tapi memperingatkan, di Indonesia, korupsi seperti ini melibatkan orang berkuasa. Kamu bisa diancam. Malam itu, Rani mendapat telepon anonim, hentikan investigasi atau keluargamu yang bayar. Rani gemetar, tapi tak mundur. Esoknya, dia menyusup ke kantor perusahaan lagi, berpura-pura sebagai karyawan. Di sana, dia menemukan dokumen rahasia yang mengonfirmasi pemalsuan. Tapi saat keluar, dia dicegat oleh security. Siapa kamu? Teriak mereka. Rani lari, jantung berdegup. Di luar, dia selamat, tapi tahu bahaya semakin dekat. Saat pulang, dia menemukan apartemennya dirusak. Mereka tahu, gumam Rani. Maya memeluknya. Kita harus hati-hati. Tapi Rani bertekad, aku tak bisa berhenti sekarang. Ile tilu, tekanan semakin meningkat. Rani membawa bukti ke Bu Siti yang langsung mengajukan ke pengadilan. Tapi proses lambat dan Rina masih di tahanan. Sementara itu, keluarga besar mengetahui keterlibatan Rani. Ayah meneleponnya setelah bertahun-tahun.
Kamu kembali hanya untuk hancurkan kami lagi, kata ayah dengan suara lemah. Rani menangis. Aku membantu Rina, ayah. Bukan hancurkan. Ayah diam lalu bilang, datanglah ke rumah. Rani pergi ditemani Maya untuk dukungan moral. Di rumah lama ibu memeluknya erat, tapi ayah duduk kaku. Kamu masih seperti itu, tanya ayah. Rani mengangguk. Ini aku, ayah. Diskusi berubah jadi debat sengit tentang agama dan masyarakat. Ayah mengutip ayat-ayat, bilang bertentangan dengan norma Indonesia. Rani balas dengan argumen tentang cinta dan hak manusia. Apa Tuhan tak ciptakan aku seperti ini, tanya Rani. Ayah marah, tapi ibu mediasi. Cukup. Kita fokus pada Rina. Malam itu, Rani tidur di kamar lama, kenangan menghantui. Pagi harinya, berita meledak, media liput kasus Rina, dan nama Rani muncul sebagai saksi. Teman-teman lama menghubunginya, sebagian dukung, sebagian hina. Di media sosial, komentar homofobik banjir. Lesbian seperti dia tak pantas campur urusan keluarga, tulis netizen. Rani merasa terpukul, tapi Maya mengingatkan, kamu kuat, Ran. Rani lanjut investigasi, bertemu Inorman rahasia di KAI. Inorman bilang Pak Budi punya koneksi dengan politisi. Dia akan lakukan apa saja untuk tutupi, kata Inorman. Saat pulang, Rani dikejar mobil hitam. Dia lari ke gang sempit, selamat tipis. Ini terlalu berbahaya, kata Maya. Tapi Rani jawab, aku harus akhiri ini. Mereka bersama-sama susun rencana, rekam percakapan dengan Pak Budi. Rani hubungi Pak Budi pura-pura punya bukti baru. Mereka bertemu di restoran. Apa maumu, tanya Pak Budi. Rani rekam diam-diam, aku tahu kamu yang palsukan. Kenapa itnah Rina? Pak Budi tertawa. Dia terlalu usil. Di bisnis ini yang lemah dimakan. Rani dapat pengakuan tapi Pak Budi sadar dan ancam, kamu akan menyesal. Rani kabur, tapi tahu kemenangan dekat. Bukti rekaman diserahkan ke polisi. Pak Budi ditangkap dan Rina dibebaskan sementara. Saat Rina keluar penjara, mereka berpelukan. Terima kasih, Ran. Aku tak pantas, kata Rina. Rani jawab, kita saudara. Tapi damai tak lama. Media sorot kisah mereka, termasuk masa lalu Rani. Keluarga dihujat masyarakat. Ayah sakit parah, masuk rumah sakit. Di rumah sakit, ayah bicara dengan Rani. Aku salah mendidikmu. Tapi masyarakat. Mereka tak paham. Rani pegang tangan ayah. Aku makan, ayah. Tapi ayah meninggal tak lama setelah itu. Pemakaman penuh drama, kerabat bisik-bisik tentang Rani. Rina bela saudarinya, dia pahlawan kami. Setelah itu, Rina dan Rani bicara panjang. Rina akui, aku iri padamu, Ran. Kamu berani jadi diri sendiri. Rani cerita tentang Maya dan Rina pelan-pelan terima. Tapi masyarakat tak berubah, Rani kehilangan pekerjaan karena kontroversi. Maya usul pindah ke Bali, mulai baru. Rani ragu tapi setuju. Sebelum pergi, Rani hadapi konfrontasi terakhir dengan Andi. Kamu hancurkan keluargaku, kata Andi. Rani jawab, aku selamatkan Rina. Andi akhirnya paham, tapi terlambat. Ile 5 di Bali, Rani dan Maya bangun hidup baru. Rani jadi aktivis, bicara tentang hak di Indonesia. Rina kunjungi mereka, bawa anak-anak. Mereka harus tahu tante mereka hebat, kata Rina. Tapi luka tetap ada, Rani sering mimpi buruk. Suatu hari, Rina cerita, aku pikir, mungkin aku juga. Tapi aku tak berani. Rani dukung, kapan saja, aku di sini. Cerita berakhir dengan Rani memandang laut, merenung. Apakah memakan pengkhianatan keluarga selalu benar, atau kadang kita harus tinggalkan masa lalu untuk maju?